صل على محمد. Berkata jujur. Jangan sampai kita umat Islam perkataannya bohong toh. Jangan sampai kita umat Islam perbuatan kita benci toh, amarah toh, tidak mencerminkan sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita mengaku-ngaku Islam, mengaku orang yang beriman, namun pada kenyataan kita, perbuatan kita melakukan kebencian, permusuhan, amarah, kedengkian, iri, permusuhan satu dengan yang lainnya, sebetulnya hakikat yang dia pertuhankan bukan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, melainkan adalah syaitonir rajim. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ القادر الجيلاني بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Yaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Jalil ma'asi wa rizqi wa barik ma razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika. Amin. Wa yudhimu jalali wa bidunya wal akhirati wa minal muqarrabin akhiran nawali. Ya hasanul walid ya qadim bil zawal mubdam lam yasbal alhamdulillah wa salamu ala kulli hal. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqni al hikmah wa ilhamna al malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil layli wa nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzahan qawli wa bihi astaghfir min kulli
متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنسه يا ربي بالقبر والشك وصل وسلم كل يوم وليلة على نبي الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. Surah At-Taubah ayat 4-5. أعوذ بالله من النار فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من النار وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من النار فإذا انسلخ الأشهر الحرم. Faida maka ketika ansalah sudah sampai pada waktunya, sudah habis masa waktunya, al-ashhurul hurum, yaitu waktu yang hurum, waktu yang dimuliakan, sudah habis. Tatkala Futul Mekah diperingatkan diberi waktu oleh baginda Rasul selama 4 bulan lamanya untuk berpikir, untuk menimbang-nimbang apakah tetap di kota Mekah atau keluar dari kota Mekah. Tetap di kota Mekah dengan menjadi umat Islam, bertaubat dari kekafirannya, bertaubat dari kemusyrikannya, kemudian masuk ke dalam agama Islam, atau pergi meninggalkan kota Mekah. Itulah pilihannya. Karena orang-orang yang berada di kota Mekah sudah diberi petunjuk yang luar biasa oleh Allah. Dihadirkannya sosok manusia yang mulia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana mulai dari kecil beliau mempunyai kelebihan-kelebihan yang luar biasa, terutama dalam hal kejujurannya, sampai orang kafir di kota Mekah pada saat itu menjuluki Kanjeng Nabi Muhammad dengan julukan Al-Amin. Itulah petunjuk
yang datang dari Allah, dihadirkannya seseorang yang mulai dari kecil. Orang mulia itu tidak pernah melakukan kedustaan, tidak pernah melakukan kebohongan walaupun sedikit pun, melainkan yang menjadi sifatnya adalah as-siddiq, yaitu kebenaran, yaitu kejujuran. Amanah, dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan. Fatonah, orang tersebut cerdas. Siapakah orang mulia itu? Yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak kecil, remaja, beliau dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya karena kejujurannya, karena amanahnya, karena selalu menyampaikan amanah-amanah, dan juga cerdas orangnya. Mulai dari kecil sampai remaja, beliau diamanai untuk mengembala kambing. Tatkala dewasa, beliau diamanai untuk menjualkan dagangan-dagangan mereka, orang-orang kafir jahiliyah. Semuanya beruntung. Tatkala Kanjeng Nabi Muhammad yang diberi amanah untuk berdagang oleh mereka, karena kecerdasannya beliau, karena kejujurannya beliau, karena amanahnya beliau, karena selalu menyampaikan amanah yang diamanahkan kepada beliau, perdagangan yang dipegang oleh Rasulullah SAW selalu beruntung. Itulah petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berada di kota Mekah. Namun apa yang terjadi setelah beliau mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyampaikan agama tauhid, malah mereka kaum kufar, kaum kafir menolak ajakan beliau, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditolak, padahal Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah berbohong mulai dari kecil. Perangainya bagus, akhlaknya bagus, akhlakul karimah, wajahnya tampan, bersih, berseri, bentuk tubuhnya bagus, six pack, bukan bullet packnya, six packnya datar, perutnya Kanjeng Nabi datar, gagah, tampan, akhlaknya bagus, perkataannya tidak menyakiti orang lain, jujur, tidak pernah berdusta. Makanya orang-orang memberi amanah kepada beliau. Namun tatkala wahyu turun kepada beliau, beliau diangkat menjadi rasul, menjadi nabi, diangkat menjadi rasul untuk mendakwahkan tentang agama tauhid. Penolakan secara besar-besaran dilakukan oleh kafir Quraisy pada saat itu. Sudah cukup. Setelah Futuh Mekah, Kanjeng Nabi terusir hijrah ke Madinah. Kemudian Kanjeng Nabi banyak pendukungnya di Madinah. Banyak orang-orang yang sudah beriman di Madinah. Kemudian pada saatnya, yaitu pada bulan pada tahun 9 Hijriah, setelah Kanjeng Nabi berhijrah, pada tahun ke-9 beliau kembali ke kota Mekah untuk melakukan haji akbar. Yang sebelumnya
tatkala beliau melakukan, sahabat-sahabat beliau mau melakukan haji, dihalang-halangi, tidak diperbolehkan untuk beribadah di Mekah, di Ka'bah Baitullah, dihalang-halangi oleh orang kafir Quraisy. Namun setelah Kanjeng Nabi Muhammad mempunyai pasukan yang luar biasa, mempunyai kekuatan yang luar biasa, kemudian kota Mekah dibebaskan dengan peristiwa Futul Mekah. Disuruh memilih, diberi waktu oleh Kanjeng Nabi selama 4 bulan untuk berpikir mereka kafir Quraisy memilih masuk Islam atau tinggalkan kota Mekah. Sampai sekarang pun kota Mekah ini dilarang bagi orang-orang kafir untuk memasukinya. Jadi nggak ada ceritanya orang kafir masuk ke kota Mekah, pasti di luar kota Mekah. Jadi ada jalan bagi orang muslim, kalau nanti kalian dimampukan oleh Allah berumroh, berhaji, nanti akan ketahuan. Semoga kita dimampukan oleh Allah bisa haji dan umroh, amin. Nanti akan ada jalan bagi orang yang non muslim, diarahkan untuk keluar kota Mekah. Tak boleh memasuki kota Mekah. Sampai sekarang pun tidak ada orang kafir, orang non muslim yang dapat memasuki kota Mekah. Diberi waktu 4 bulan lamanya. Dalam riwayat pada waktu Futul Mekah itu, tatkala Yaumun Nahar, hari kurban, tanggal berapa? 10 Dzulhijjah, bertepatan Idul Adha. Diberi 4 bulan lamanya, diberi 4 bulan waktu untuk berpikir, merenung. 4 bulan dari Dzulhijjah apa aja? Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani atau akhir. Jadi pada waktu 10 Rabiul Akhir, pas waktunya. Kemudian turun ayat ini. Fa'ilan salahul ashhurul hurum. Maka ketika sudah habis, sudah sampai waktunya, yaitu bulan-bulan hurum, bulan-bulan dimuliakan, yang dimana di dalamnya tidak boleh ada peperangan, tidak ada pembunuhan. Faqtulul musyrikina, maka perangilah orang-orang musyrik yang masih bertahan di dalam kota Mekah. Haitsu, dimanapun wajadtumuhum, kalian mendapati mereka. Suruh perangi, suruh usir, suruh keluar dari kota Mekah. Karena kota Mekah itu kota suci. Jadi kalau ketemu sama orang-orang musyrik yang menyembah patung-patung, berhala-berhala, menyembah dari selain Allah, diusir, harus keluar dari kota Mekah. Wahuduhum, apabila tangkap mereka. Wahsuruhum, kepung mereka. Kalau tambung diperingatkan, tangkap. Kalau diusir nggak mau, sembunyi, suruh tangkap, suruh kepung. Waq'udu, suruh intai. Bagi mereka orang kafir yang bukan kafir harbi, suruh intai. Apa intai? Selidiki, awasi.
lahum bagi mereka kulla marsodin, dari setiap tempat-tempat pengintaian. Jadi suruh intai. Dikhawatirkan nanti awalnya dengan orang muslim itu berdamai karena mendapatkan hasutan, mendapatkan masukan yang negatif, akhirnya mereka akan melawan. Suruh intai, suruh awasi, suruh tangkap, suruh kepung, suruh awasi. Jangan sampai pergerakan-pergerakan mereka yang kondusif terus menjadi anarkis. Fa'in tabu, maka jikalau tabu, bertaubat mereka. Taubatnya di sini taubat dari kemusyrikan, berarti masuk Islam. Wa aqamus shalah, dan mendirikan sholat mereka. Wa atau zakat, dan membayar zakat mereka. Fahallu, maka bebaskanlah mereka sabilahum, dalam jalan-jalan mereka. Tak boleh diotak-atik, tak boleh ditangkap, tak boleh diintai-intai lagi, tak boleh dikepung-kepung lagi. Bebaskan mereka kalau mereka sudah masuk ke dalam agama Islam. Innallaha, sesungguhnya Allah, Ghafurur Rahim, Maha Ghafur, Maha mengampuni, Rahim, Maha penyayang. Jadi nggak langsung aturan-aturan itu langsung dikerjakan pada semuanya, tidak. Bertahap. Bagi yang bersikuku keras untuk tetap tinggal di kota Mekah padahal dia tetap musyrik, harus diperangi. Sudah cukup peringatan-peringatan ya Allah. Harus perangi, tangkap, bunuh, kepung. Apabila mereka yang hidup damai tetap diawasi dulu. Takutnya ada gerakan-gerakan yang anarkis, diawasi. Kalau perlu disekat, nggak boleh bergabung dengan kaum-kaum musyrik lainnya, karena dikhawatirkan mendapatkan hasutan, masukan yang akhirnya membuat mereka menjadi anarkis dan melawan. Itulah Islam, indah. Jadi tidak semena-mena, sudah diberi waktu luar biasa, mulai dari baginda Rasul. Semenjak baginda Rasul masih kecil sudah diberi petunjuk oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah mulai dari kecil, dia tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, akhlaknya bagus, amanah, cerdas, menyampaikan apa yang dititipkan padanya, menjaga. Makanya pedagang-pedagang pada waktu itu minta Rasul untuk menjualkannya. Kemudian Rasulullah mendapatkan fee, mendapatkan bonus. Jadi Rasulullah menjadi makelar, ya, tukang menyampaikan di makelar. Kalau bahasa kerennya marketing, ya. Marketing itu berarti sunnah Rasul. Berdagang juga sunnah Rasul. Makanya jangan diam, bekerja dan bekerja agar kita menjadi orang yang mandiri, ya. Ini kalau dimasukkan ke dalam jiwa kita, kalau dimasukkan ke dalam hati kita, tidak ada kesempatan lagi apabila di dalam hati kita ada kemusyrikan, cepat-cepat pada saat ini juga, secepat mungkin untuk kita bertaubat. Jangan biarkan merajalela kemusyrikan yang ada di dalam dada kita merajalela. Harus kita awasi, jangan sampai hati kita itu terpengaruh dari bisikan-bisikan setan, ya.
terpengaruh dari bujuk rayuan setan, diawasi, dikepung, ditangkap. Maksudnya jangan sampai lepas, harus dimanage yang baik. Hawa nafsu kita yang buruk, yang mengajak kepada keburukan, kejelekan, harus kita betul-betul pegang, ya. Harus betul-betul kita kendalikan. Jangan sampai mereka bebas melakukan kemusyrikan. Harus kita tangkap, harus kita perangi. Makanya memerangi diri sendiri adalah termasuk jihad yang besar, mengalahkan perang Badar, jihad akbar, ya. Jangan sampai kita terlena oleh bujuk rayu setan sehingga kita tergelincir pada kemusyrikan. Naudzubillah. Harus tetap waspada. Orang mukmin itu harus tetap waspada, hati-hati dan waspada. Jangan sampai kita tergelincir oleh bujuk rayu setan. Kita baik, alhamdulillah. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang baik hari ini, disyukuri. Kita diberi kekuatan oleh Allah bisa bangun jam 2 pagi untuk melaksanakan sholat tahajud, disyukuri. Tapi kita tetap harus hati-hati dan waspada. Kenapa? Setan akan selalu membisikkan hal-hal yang menjerumuskan kita kepada kemusyrikan. Apa contohnya? Tak kala kita bisa mampu sholat tahajud setiap jam 2 malam, kita mandi kemudian mendirikan sholat tahajud sebanyak 4 salam, dibisikkan oleh setan di dalam hati kita, kamu itu orang yang baik, tidak ada orang yang lebih baik dari kamu, yang lainnya pada tidur loh, kamu sendiri jam 2 sudah bangun. Kemudian sholat tahajud, gak ada orang lebih baik dari kamu. Kamulah orang yang terbaik di atas muka bumi ini. Itu kata siapa? Kata setan. Terus kamu tilawatil Quran, kemudian berzikir, membaca tasbih, tahmid, takbir, membaca sholawat 1000 kali, 10.000 kali, tidak ada orang sehebat kamu. Itu kata siapa? Kata setan. Kita harus tetap hati-hati dan waspada, ya. Jangan sampai kita termakan oleh bujuk rayu setan, ya. Selain menjerumuskan ke dalam hal kemaksiatan, setan akan menggoda kita dari hal-hal kebaikan. Dengan cara apa? Kita dibuatnya berbangga terhadap amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Makanya jangan sampai tertipu, ya, kena prank oleh setan. Gak ada orang sebaik kamu itu. Jam 2 udah bangun, udah mandi, tahajud, baca Quran, istighfar, syahadat, sholawat. Coba lihat yang lainnya, kanan kirinya pada tidur semua. Itu kata siapa? Setan. Berbangga dengan amalan-amalan yang kita lakukan, hati-hati, itulah perangkap setan. Jangan sampai kita berbangga dengan amalan-amalan kita, karena kita ahli tahajud kemudian kita berbangga, ya. Karena kita ahli qiyamul lail kemudian kita berbangga, ya. Bangga nanti akan terjangkiti oleh sifat apa? Kibir, sifat sombong. Hati-hati. Kalau sudah di hati ada sifat sombong, pastinya mereka akan menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Fa in tabu wa aqamus shalah, maka jikalau mereka bertaubat
mereka berlepas diri dari kemusyrikan, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan sholat, wa atau zakat, dan mereka mengeluarkan zakat, fahallu sabilahum, maka bebaskanlah mereka dari jalan-jalan mereka. Nggak boleh lagi kita intai, nggak boleh kita awasi, nggak boleh kita kepung mereka, nggak boleh kita tangkap mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Ghafur, Maha memaafkan, Rahimun, dan Maha kasih sayang. Ya. Kalau orang musyrik, orang kafir masuk Islam, seluruh dosa-dosanya oleh Allah akan dihapuskan. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka, wa in ahadun, dan jikalau ada ahadun, satu orang, minal musyrikin, dari orang-orang musyrik, astajaraka, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad, fa'ajirhu, maka tolonglah dia. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia itu mendengar kalam Allah, yaitu kalam-kalam kebenaran, kalam-kalam tauhid. Tumma ablighu ma'manahu, kemudian ablighu, antar dia, sampaikanlah dia, ma'manahu, pada tempat yang aman, pada tempat yang tidak mengancam jiwanya, suruh antar. Itulah indahnya Islam. Ada orang musyrik, ada orang kafir datang kepada kita minta perlindungan, kita wajib melindungi. Kemudian kita sampaikan tentang kalam Allah, kalam-kalamnya Allah, indahnya Islam, penuh kasih dan sayang, bukan kebencian. Kemudian suruh antar pada tempat yang aman, pasang badan. Dikhawatirkan ada serangan dari orang-orang yang tidak paham, kita disuruh pasang badan, mengantarkan mereka, orang-orang yang musyrik, pada tempat yang aman. Inilah toleransinya. Memang dalam Islam tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Dzalika bi annahum, demikianlah dikarenakan, disebabkan sesungguhnya mereka qaumun la ya'lamun, adalah kaum yang tidak mengetahui. Karena belum ada yang mengetahui, belum ada yang memberitahu, makanya dia termasuk kaum yang tidak tahu ya. Makanya suruh perdengarkan kalam-kalamnya Allah, termasuk Al-Quran. Suruh sampaikan tentang Al-Quran kepada mereka, suruh sampaikan tentang ajaran-ajaran Islam kepada mereka, suruh beritahu kepada mereka tentang siapa Tuhan kita yang ahad, yang satu, yaitu Allah. Dengan cara apa? Dengan cara dalam perbuatan kita sehari-hari kita mencerminkan sifatnya Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita harus mencerminkan itu. Kalau kita mempertuhankan Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim dalam kehidupan kita sehari-hari, perlakuan kita, perbuatan kita harus mencerminkan sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Penuh kasih sayang kepada siapapun, kepada sesama muslim, kepada non muslim, harus kita berbuat kasih sayang, karena sama-sama makhluknya Allah, karena mereka tidak mengetahui tentang Islam. Makanya sampaikan Islam itu dengan dakwah bil hal, dengan dakwah bil lisan. Sampaikan ceramah, pengajian itu bil lisan. Bil hal, sampaikan mereka dengan perbuatan, kelakuan kita yang lemah lembut, penuh kasih sayang. Itulah dakwah bil hal ya. Berkata jujur. Jangan sampai kita umat Islam perkataannya bohong,
Jangan sampai kita umat Islam perbuatan kita benci tok, amarah tok, tidak mencerminkan sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita mengaku-ngaku Islam, mengaku orang yang beriman, namun pada kenyataan kita, perbuatan kita melakukan kebencian, permusuhan, amarah, kedengkian, iri, permusuhan satu dengan yang lainnya, sebetulnya hakikat yang dia pertuhankan bukan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, melainkan adalah syaitonir rajim. Na'udzubillah. Mereka tidak tahu. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Karena apa mereka tidak mengetahui? Karena tidak ada yang memberitahu. Ya, tergantung petunjuk dari Allah. Kalau dia ingin tahu, berarti dia berusaha dengan sungguh-sungguh datang ke pengajian, ya, mendengarkan pengajian, melihat tata krama, tingkah laku orang-orang yang betul-betul beriman, murah senyum, perkataannya jujur, memuliakan orang, memuliakan tamu yang datang tanpa pandang bulu, ya. Yang banyak bulunya siapa? Kera, ya, girdun, ya. Kalau kita pandang bulu, yang banyak bulunya adalah kera. Ini tidak kita pandang bulunya, ya. Mau kaya, mau miskin, kita tetap harus hormati. Tetangga kita mau kaya, mau miskin, harus kita muliakan. Tidak ada perbedaannya. Kita harus jujur. Kita harus berkata yang baik-baik. Tak boleh kita berkata yang tidak baik. Orang mukmin harus berkata yang baik. Kalau tidak bisa, memilih diam, ya. Ketimbang membawa mudarat, mendingan diam. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Makanya kalian dididik di sini agar menjadi pemuda-pemuda yang beriman yang tangguh. Tangguh secara fisiknya tangguh, batinnya juga tangguh, ya. Jiwanya kuat, juga batinnya kuat. Fisiknya kuat, juga jiwanya kuat. Nggak boleh melempem kayak kerupuk, ya. Harus tangguh, biasa. Badai pasti berlalu, ya. Ada badai pasti, udah musimnya badai, makanya hati-hati. Sekarang sudah masuk musim dingin Kota Malang, ya. Sampai puncaknya nanti bulan Agustus. Jaga fisik, olahraga, ya. Lari pagi, senam, ya. Nanti jangan lupa ikut kerja bakti, ya. Terus tiap hari kita mendengarkan kalam Allah ke dalam diri kita sendiri, itu yang utama. Melewati apa? Mengaji. Salah satu cara langkah untuk kita terhindar dari kemusyrikan disebabkan karena ketidaktahuan kita tentang suatu hal yang membawa kepada kemusyrikan. Salah satunya kita harus mendengar kalam Allah setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Salah satunya yaitu mengaji. Mengaji apa? Mengaji Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita, pedoman bagi kita agar kita tidak tersesat, pedoman buat kita agar kita tidak bingung. Di dunia sudah memberi petunjuk kepada kita, besok di yaumil qiyamah Al-Quran akan datang kepada kita untuk memberi syafaat. Gimana dalilnya? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, ya.
bacalah Al-Quran, pahami Al-Quran, ikuti petunjuk-petunjuknya Al-Quran. Besok di yaumil kiamah Al-Quran akan datang memberi syafaat bagi ashabnya, bagi sahabat-sahabatnya, yaitu sahabat Al-Quran, yaitu kita yang selalu mengkaji Al-Quran setiap hari. Ya. Kita berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan barokah rahmat dari Allah dengan wasilah Al-Quran. Kita akan mendapat syafaat dari Allah melalui syafaatnya Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.